Sabdamu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya untuk menerangi jalanku. Terang besar Alkitab Mazmur 119 ayat 105, terjemahan lama. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 7, Esra pasal 2, daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Ingatlah, ketekunan dalam membaca Alkitab tidak akan pernah sia-sia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2.172 orang. Bani Sefaca 372 orang. Bani Ara 775 orang. Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab, 2.812 orang. Bani Elam 1.254 orang. Bani Zatu 945 orang. Bani Zakai 760 orang. Bani 642 orang. Bani Bebai 623 orang. Bani Asgad 1.222 orang. Bani Adonikam 666 orang. Bani Bigwai 2.056 orang. Bani Adin 454 orang. Bani Ater, yakni Bani Hizkia, 98 orang. Bani Bezai 323 orang. Bani Yora 112 orang. Bani Hasum 223 orang. Bani Gibar 95 orang. Dari Bethlehem 123 orang. Orang-orang Netofa 56 orang. Orang-orang Anatot 128 orang. Dari Asmawet 42 orang. Dari Kiryat Arim, Kefira, dan Beerot 743 orang. Dari Rama dan Gaba 621 orang. Orang-orang Mikmas 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai 223 orang. Dari Nebo 52 orang. Bani Makbis 156 orang. Bani Elam, yakni Elam yang lain, 1.254 orang. Bani Harib 320 orang. Orang-orang dari Lot, Hadid, dan Ono 725 orang.
Dari Yeriko 345 orang. Bani Sena'a 3.630 orang. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang. Bani Imer 1.052 orang. Bani Pasyur 1.247 orang. Bani Harim 1.017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodawia, 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabal, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hana, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meonim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nezia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pocheret Hazebaim, Bani Ami. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperi istri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan, yang berjumlah 7.337 orang.
pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu, sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah, menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Esra, pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Yesus memanggil kita untuk pulang bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat. Para nabi dan raja halaman 324 alinea ketiga, halaman 325 alinea pertama, dan halaman 347 alinea kelima. Terang kecil ini menjelaskan berita tentang perintah ini mencapai provinsi-provinsi yang paling jauh letaknya dalam kerajaan itu, dan di mana-mana di antara umat-umat Tuhan yang tercerai-berai itu terjadilah kesukaan besar. Banyak orang sama seperti Daniel telah mempelajari nubuatan-nubuatan dan telah berusaha memohon kepada Tuhan supaya mengadakan campur tangan sesuai dengan janjinya demi kota Sion. Dan kini doa mereka memperoleh jawaban. Kepada Zerubabel yang juga dikenal sebagai Sesbazar, yang masih keturunan Raja Daud, Kores memikulkan tanggung jawab menjabat sebagai gubernur rombongan orang-orang yang kembali ke Yehuda, dan disertai oleh Yosua, imam besar itu. Perjalanan jauh melintasi padang pasir yang gersang ditempuh dengan aman, dan rombongan yang berbahagia itu mengucapkan syukur kepada Allah atas kemurahan-kemurahannya. Segera melaksanakan pekerjaan, membangun kembali apa yang telah hancur dan dibinasakan. Beberapa kepala kaum keluarga memimpin orang-orang untuk mempersembahkan dari harta mereka untuk membantu pembiayaan pembangunan kembali bait suci itu. Dan orang-orang itu sambil mengikuti contoh mereka dengan bebas memberikan perbendaharaan mereka yang seadanya. Lihat terang besar Alkitab Esra 2 ayat 64 sampai 70. Dengan kebaikan Allah melalui Kores kepada mereka, hampir 50.000 anak-anak tawanan itu telah memanfaatkan perintah yang mengizinkan mereka pulang. Namun orang-orang ini dibandingkan dengan beratus-ratus ribu yang tersebar di provinsi-provinsi Media Persia, ini merupakan orang-orang yang tersisa semata-mata. Sebagian besar orang Israel telah memilih untuk tetap tinggal di negeri di mana mereka dibuang, daripada pergi menanggung kesukaran dalam perjalanan pulang dan membangun kembali kota-kota dan rumah-rumah mereka yang hanya tinggal puing-puing. Saudara dan saudariku, sebagaimana anak-anak Yehuda yang ditawan oleh Raja Babel, kita pun sedang ditawan oleh Raja Kegelapan, yakni Iblis. Sudah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan kalau dihitung dari umur dunia,
Sudah ribuan tahun manusia diikat oleh rantai dosa. Tapi begitu Putra Allah diutus untuk membebaskan para tawanan melalui kematiannya di Kalvari, hanya sedikit saja yang menyambut pembebasan itu. Bahkan menjelang berakhirnya sejarah dunia, masih banyak yang ingin tinggal dan menikmati kesenangan duniawi daripada mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah surgawi yang jalannya terasa jauh, sukar dan melelahkan, sehingga banyak orang enggan meninggalkan zona nyaman mereka. Ingatlah bahwa kasih Allah itu tiada bandingannya, tiada tara dan tidak terbatas. Bila mana kita merenungkan keagungan dan kemuliaan Kristus, maka kita akan melihat betapa besar kasih yang mendorong pengorbanan yang diadakan di atas salib Golgota untuk menebus satu dunia yang hilang. Kristus memanggil kita bersiap untuk pulang. Dialah yang akan memimpin orang-orang yang ditebus dalam perjalanan itu. Kita akan dibawa ke padang yang banyak rumputnya, ke sungai air hidup yang mengalir. Dan yang lebih daripada segala keindahan Yerusalem, di kota Allah itu, kita akan hidup bersama-sama dengan Sang Penebus. Dimanapun Ia berada, kita pun berada, seperti janjinya. Tapi sebelum kita pulang ke rumah yang di sorga itu, kita harus menghidupkan satu pola hidup di antara angkatan yang bengkok hati, yaitu suatu pola hidup umat Allah yang memiliki ciri khas, yakni menghidupkan kebenaran firman-Nya sebagai tanda kita telah siap untuk pulang ke rumah Yerusalem Surgawi. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.